Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita, membimbing kita di atas ketaatan, menjaga kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Insya Allah Ta'ala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Rokaizu fi Tarbiyatil Abna, kiat-kiat di dalam mendidik anak, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Profesor Dr. Abdul Rajab bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala. Qala al-mu'alifu an-nushu wa tawjihu, yaitu orang tua senantiasa memberikan nasihat. Kewajiban kedua orang tua senantiasa memberikan arahan. Wa aidan min rokaizi tarbiyatil abna'il azimah, dan ini juga termasuk kiat-kiat yang sangat penting, al-mudawamatu ala nusahi wa taujihi. Orang tua terus menerus, tidak berhenti sepanjang masih hidup, sepanjang masih diberikan kesempatan, untuk tidak bosan, untuk tidak jemu, dan tidak berputus asa, memberikan nasihat dan arahan atau bimbingan kepada anak-anaknya. Dan ini adalah tugas dan kewajiban kedua orang tua. Tidak ada istilah pensiun, tidak ada istilah lepas tangan, ya, meskipun anak-anaknya sudah dewasa, sudah berumah tangga. Tetap kedua orang tua memiliki tanggung jawab, memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat dan bimbingan. La siyama ila ma'alil umuri wa makarimil akhlaqi, terutama di dalam perkara-perkara yang sangat penting. Demikian juga di dalam memperbaiki akhlak, ya, di dalam memperbaiki akhlak anak-anaknya, ya, agar anak-anaknya terbiasa dengan akhlak Islam, terbiasa dengan akhlak yang diajarkan Nabi SAW. Maka kedua orang tua terus-menerus memberikan nasihat, mengarahkan mereka agar mereka menunjukkan akhlak yang mulia, akhlak yang sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dan apa yang disabdakan Nabi SAW. Demikian juga akhlak-akhlak yang telah dipraktikkan oleh para sahabat Nabi SAW. Bada'an bi ta'limil aqaidi diniyati, dimulai dengan mengajarkan kepada mereka akidah agama Islam. Orang tua memiliki kewajiban senantiasa mengawasi, menasihati, mengarahkan anak-anaknya agar mereka berada di atas akidah salaf, berada di atas akidah Islam, akidah keyakinan yang diyakini oleh keyakinan yang telah dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat, akidah salaf. Ya, jangan sampai anak-anaknya memiliki keyakinan yang menyimpang, keyakinan yang keluar dari akidah salafus saleh, akidah Rasulullah dan para sahabat. Wa faraidil islami wa arkanihi, kedua orang tua wajib memberikan nasihat dan bimbingan
terhadap kewajiban-kewajiban di dalam Islam, rukun-rukun Islam. Jangan sampai ada yang ditinggalkan, jangan sampai ada yang tidak dipraktekkan kewajiban-kewajiban Islam. Maka kedua orang tua senantiasa memantau, mengawasi, ya, melihat, ya, apakah ada di antara rukun Islam yang belum dijalankan. Ya. Maka orang tua mengingatkan ketika anaknya sudah kelihatan sukses dari sisi materi, maka ingatkan untuk segera menunaikan ibadah haji, mengingatkan untuk berkurban. Ya, ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dari sisi harta. Maka orang tua memiliki kewajiban untuk mengingatkan anak-anaknya. Wasairil awamiri syar'iyyati, dan perkara-perkara syariat yang lainnya, seluruh syariat Islam, maka orang tua punya kewajiban mengarahkan, memberikan nasihat. Wa kadza inda jajri wa tahdhir, demikian juga ketika anaknya melakukan suatu kesalahan, ya, khilaf, ya, lupa, ya, lalai, maka orang tua hendaknya, ya, ketika memiliki kesempatan, ya, memiliki waktu, ya, tentunya tidak berhenti untuk mencegah jangan sampai anaknya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan perintah-perintah syariat, dan memberikan peringatan. Ya, orang tua, ya, tentunya bisa bersikap, ya, bersikap pertengahan, ya, bersikap adil, mampu menempatkan kapan bersikap lembut dan kapan bersikap tegas, kapan bersikap, ya, agak sedikit, ya, keras, ya, bersikap tegas, ya, tidak selamanya lembut, tidak selamanya keras, ya, dan juga disesuaikan dengan karakter atau watak dari anak-anaknya. Masing-masing anak memiliki watak bawaan lahir yang berbeda-beda, ya, satu dengan yang lainnya, membutuhkan perlakuan yang khusus. Ya. Anak yang kadang ada yang dia akan mendengarkan nasihat ketika diancam, ketika diberikan peringatan keras, ya. Namun ada anak yang cukup dengan nasihat biasa saja, anak tersebut sudah sadar, ya. Ada yang harus berikan peringatan yang keras, ada yang dengan peringatan biasa saja anak tersebut kembali kepada tuntunan Islam, kembali kepada syariat Islam, ya. Maka orang tua harus bisa memetakan, ya, seperti apa watak anak-anaknya, sehingga ia bisa menyikapi ketika anak-anak yang melakukan kesalahan, melakukan kekhilafan, yang melakukan pelanggaran, maka orang tua tentu lebih paham tentang watak anaknya masing-masing. Yabda'u bil kaba'iri minadz dzunubi wal atsami. Orang tua hendaknya menasihati jangan sampai anak-anaknya melakukan dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa besar, maksiat besar, ya, yang sampai, ya, melakukan pekerjaan yang mendatangkan murka Allah, pekerjaan yang mengandung riba, ya, demikian juga pergaulan yang dekat dengan kesyirikan, ya, dan pelanggaran-pelanggaran dosa yang lainnya, ya, baik yang diminum, yang dimakan, yang diperbuat, ya, di dalam pekerjaannya, di dalam muamalahnya. Maka orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat, mengarahkan mereka agar sampai jangan melakukan dosa-dosa besar. Wasairil manahi syar'iyyati, dan larangan-larangan syariat lainnya. Seluruh larangan-larangan syariat kedua orang tua
ya, punya kewajiban untuk mengingatkan. Nak, ini dilarang oleh Islam, jangan kau lakukan. Nak, ini dilarang Nabi, jangan kamu kerjakan. Ya. Fahadhil umur yajibu an yakuna laha nasibul akbaru min taujihi wa nushi. Ya. Maka orang tua memiliki andil yang sangat besar, ya, wajib hukumnya untuk mengarahkan dan menasihati mereka. Wa ba'daha yaltafitul walidu wal walidatu ila ghairiha minal umuri allati yasluhu biha halu abnaihim fi dunya minal mat'ami wal malbasi wa ghairiha. Dan ketika perkara-perkara agama orang tua, ya, sudah menyampaikan nasihat dan arahan, maka berikutnya orang tua, baik itu ayah ataupun ibu, ya, memperhatikan keadaan anak-anaknya yang berhubungan dengan perkara duniawi seperti makanan, ya, diperhatikan makanannya, makanan yang bergizi, makanan yang tidak mengandung keharaman, yang tidak mengandung subhat. Demikian juga pakaian, ya, sejak dari kecil orang tua menasihati dan mengarahkan untuk berpakaian yang islami, ya, yang perempuan tentunya tidak membentuk tubuh, tidak transparan. Demikian juga laki-laki, jangan sampai memakai pakaian yang melanggar tuntunan Nabi SAW, ya, yang laki-laki di bawah lutut, ya, di atas pusar, menjaga adab-adabnya, ya, ketika keluar rumah, ya, memakai celana atau memakai sarung yang dituntunkan Nabi SAW, yang dianjurkan oleh Nabi SAW, yaitu di atas mata kaki atau bertepatan dengan mata kaki, jangan sampai di bawah mata kaki dan seterusnya. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan masih di dalam pembahasan an-nushu wa tawjihu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.